Pernah nggak sih kamu merasa cemas soal uang? Merasa kayaknya, kok tertinggal terus ya? Nggak peduli seberapa keras kita kerja? Kamu nggak sendirian kok. Di dunia sekarang ini, tekanan finansial itu rasanya berat banget, dan seolah-olah kita lagi ikut lomba lari yang nggak ada garis finishnya. Coba deh, kita buka media sosial. Apa yang kita lihat? Langsung disuguhi gambaran kesuksesan orang lain, rumah yang lebih gede, liburan yang lebih wow, mobil yang lebih keren. Algoritmanya seakan-akan emang dirancang buat bikin kita ngerasa kurang. Perbandingan yang nonstop ini bikin kita mikir, apa yang salah ya sama gue? Tapi gimana kalau masalahnya bukan di seberapa keras kita kerja? Di bukunya yang fenomenal The Psychology of Money, Morgan Housel ngasih perspektif yang beda banget. Katanya, sukses finansial itu bukan soal seberapa pintar kamu, tapi soal perilaku kamu. Ini adalah permainan yang dimenangkan bukan di pasar saham, tapi di dalam kepala kita sendiri. Nah, ini dia ide intinya yang pertama dan mungkin yang paling bikin kaget. Dalam dunia uang, perilaku yang baik secara konsisten itu bisa ngalahin kecerdasan tingkat jenius. Ini beda banget loh sama bidang lain, ya kan? Kamu nggak bakal ngarep seorang amatir bisa operasi jantung lebih jago dari dokter lulusan Harvard. Tapi kalau soal uang, hal kayak gitu sering banget terjadi. Morgan Housel ngasih cerita nyata tentang seorang petugas kebersihan bernama Ronald Reed. Selama puluhan tahun, dia cuma sabar nabung sebagian kecil gajinya, terus dia investasiin. Hasilnya, pas meninggal dia ninggalin warisan jutaan dolar. Di sisi lain, kita semua pasti pernah dengar cerita para profesional Wall Street, gelarnya MBA dari kampus top, ujung-ujungnya bangkrut. Bedanya di mana coba? Bukan di apa yang mereka tahu, tapi gimana cara mereka bertindak. Dan ini pesan yang paling memberdayakan, menurut saya. Alat buat sukses secara finansial, sabar, disiplin, bisa ngelola ekspektasi, itu bisa diakses sama siapa aja. Nggak peduli latar belakang pendidikan atau pendapatan kamu berapa. Semuanya ada dalam kendali kita. Oke, selanjutnya mari kita bedah satu perbedaan yang penting banget. Bedanya antara jadi orang kaya dan jadi orang yang benar-benar merdeka secara finansial atau yang kita sebut wealthy. Sering banget dianggap sama, padahal keduanya itu dunia yang berbeda. Coba bayangin kamu seorang valet di hotel mewah, ini pengalaman Morgan Housel waktu muda. Tiba-tiba ada Ferrari berhenti di depan kamu. Kamu pasti kagum dong sama mobilnya, tapi apakah kamu beneran peduli sama orang yang nyetir? Apa sih yang sebenarnya ada di kepala kamu waktu itu? Nah, ini dia jawabannya. Waktu kita lihat mobil mewah itu, kita nggak mikir, wah hebat banget ya yang nyetir. Enggak. Justru kita ngebayangin diri kita sendiri di dalam mobil itu, dan mikir betapa kerennya kita nanti. Orang lain itu cuma pakai barang-barang mewahmu sebagai patokan buat keinginan mereka sendiri. Mereka nggak beneran mikirin kamu. Jadi, poin krusialnya begini. Jadi kaya itu kelihatan, pendapatan tinggi yang dipakai buat beli barang-barang mewah. Tapi kemerdekaan finansial sejati atau kekayaan sejati itu justru yang nggak kelihatan. Itu adalah uang yang kamu simpan dan investasikan yang bisa membeli sesuatu yang jauh lebih berharga dari mobil mewah. Kebebasan buat ngendaliin waktu dan hidup kamu sendiri. Nah, ini kesimpulan yang kuat banget dari bagian ini. Daripada ngejar simbol status buat bikin kagum orang lain yang sebenarnya nggak peduli, mending kita fokus bangun kemerdekaan yang nggak terlihat itu. Kemerdekaan yang ngasih kita pilihan dan kendali sejati atas hidup kita. Sekarang, yuk kita coba ubah cara kita memandang kegiatan menabung. Buat banyak orang, nabung itu rasanya kayak pengorbanan, nunda kesenangan. Tapi gimana kalau kita lihatnya bukan sebagai pengorbanan, tapi sebagai sebuah pembelian? Setiap rupiah yang kamu sisihkan itu bukan uang yang hilang dari kesenangan hari ini. Justru sebaliknya, kamu itu lagi membeli sesuatu yang luar biasa berharga dengan uang itu. Kamu lagi membeli kemerdekaan. Kamu membeli ketenangan pikiran. Kamu membeli kendali atas waktumu di masa depan. Ini bukan soal nunda senang-senang, ini soal membeli kebahagiaan buat hari ini dan selamanya. Coba deh, ingat-ingat kalimat ini. Saat kamu memilih buat nabung, kamu itu lagi aktif ngambil alih kendali atas masa depanmu sedikit demi sedikit. Kamu ngasih dirimu sendiri bantalan buat menghadapi hal-hal nggak terduga dan kebebasan buat ngambil peluang yang mungkin datang nanti. Oke, ide besar terakhir yang akan kita bahas adalah tentang investasi. Banyak orang mikir investasi itu rumit, butuh kejeniusan, cuma buat para ahli. Padahal, rahasianya sebenarnya jauh lebih sederhana, meskipun emang nggak selalu gampang. Rahasianya adalah kesabaran. Kenapa? Jawabannya adalah keajaiban dari bunga majemuk. Awalnya, pertumbuhannya mungkin kerasa lambat banget, tapi seiring waktu, keuntungan kamu mulai menghasilkan keuntungannya sendiri, kayak bola salju yang makin lama makin besar. Pertumbuhannya jadi eksponensial.
Variabel terkuat buat menciptakan kekayaan itu bukan return tahunan, tapi durasi. Seberapa lama kamu biarin uang kamu bekerja buat kamu. Angka ini benar-benar mencengangkan. 99% dari kekayaan bersih Warren Buffett, mungkin investor terhebat sepanjang masa, itu terkumpul setelah ulang tahunnya yang ke-60. Dia udah jadi miliarder di usia 60, tapi kekuatan bunga majemuk selama 3 dekade berikutnya mengubah kekayaannya jadi sesuatu yang legendaris. Ini bukti nyata dari kekuatan kesabaran. Jadi, pelajaran pentingnya adalah ini. Seorang investor biasa-biasa aja yang bisa tetap berinvestasi untuk jangka waktu yang di atas rata-rata, bakal dapat hasil yang luar biasa. Fokusnya bukan buat ngalahin pasar tiap tahun, tapi soal disiplin buat tetap ada di pasar selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, semua ide yang kita bahas ini, perilaku di atas kecerdasan, kemerdekaan di atas kekayaan, menabung sebagai kebebasan, dan kesabaran dalam berinvestasi, semuanya mengarah ke satu kesimpulan utama. Inilah kebenaran fundamentalnya. Kemampuan kamu buat mengelola emosi, mengendalikan ekspektasi, dan berpikir jangka panjang itu jauh lebih penting daripada kondisi ekonomi atau pergerakan pasar saham. Kemenangan finansial terbesarmu bukanlah hasil dari formula yang rumit, melainkan dari pola pikir yang benar. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Kalau kita terima bahwa tujuan sebenarnya bukan cuma ngumpulin lebih banyak uang, tapi untuk hidup dengan lebih merdeka dan lebih puas, lalu apa artinya itu buat kamu? Apa yang beneran kamu hargai dalam hidup, dan gimana kamu bisa pakai uang sebagai alat buat mencapai itu semua? Jangan sampai ketinggalan. Video seperti ini jarang banget saya buat. Kalau konten ini bermanfaat, tolong banget like, komen, dan subscribe sekarang juga sebelum algoritma YouTube menyembunyikan channel ini dari beranda kamu. Share juga ke teman-teman yang butuh info ini sebelum terlambat.